Sudah lengkap semua? Susah kan? Baik, kita hari ini akan memulai perkuliahan kita tentang materi farmakologi untuk bertitik. Masih ingat farmakodinamika? Masih? Apa farmakodinamika itu apa? Apa sudah? Kita pilih satu-satu. Apa farmakodinamika? Apa farmakodinamika? Kita kasih bantuan. Ini dari apa? Oh. Cara kerja obat Apa itu yang cara kerja obat? nanti ada fisiologis cara kerjanya di bagian fisiologis tubuh kita, kemudian ada efek sampingnya itu fisiologis tubuh kita Ya, apa sih? Oke. Mudahnya gimana? Cara membedakan mana farmakodinamika, mana farmakokinetika. Lihat. Jadi kalau farmakodinamika kita belajar tentang obat, organ targetnya, dosisnya, efeknya, ya, variabilitas respon, berarti efek obat terhadap tubuh. Itu namanya farmakodinamik. Kalau farmakokinetika kita belajar absorpsi, distribusi, metabolisme, kemudian eliminasi, berarti efek tubuh terhadap obat. Itu bagiannya. Dinamika bagaimana obat itu bekerja pada tubuh, sedangkan kinetika bagaimana tubuh itu mengolah si obat. Dan boleh lupa berapa kali dapat kuliah farmako dari tiap besar awal tuh. Ini yang saya ingatkan kembali. Jadi kalau kita bicara farmakodinamika, kira-kira apa yang akan kita pelajari? Itu adalah mekanisme kerjanya, organ targetnya di mana, hubungan dosis dan respon, ada D50, D50, dan D50, indeks terapinya, efek obat itu ada efek primernya, ada sekundernya, ada efek vaksin. Contoh CTM, efek primernya gatal, efek sekundernya kalau keracunan ada efeknya. Dan terakhir adalah variabilitas respon, misalnya faktor umur, sentri pada usia muda, usia penyerapannya bagaimana, interaksi obat dan lain sebagainya. Tapi kalau pada farmakokinetika kita akan bicara ADN, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Ini penting, obat itu dieliminasi di mana. Jadi ketika kita belajar suatu obat, makanya dulu kita pernah belajar drugs atau obat pilihan. Kita tidak perlu menguasai seluruh obat juta-juta wanita, nah kan mungkin, ya. Tapi yang penting, ini bagian yang apotek gitu, mempelajari drugs, buku drugs.com itu apa? Yang penting bagi kita adalah kita memilih drugs. Jadi antibiotik pilihan kita apa? Kalau anti nyeri pilihan kita apa? Kalau obat jamur pilihan lini pertama kita apa? Itu harus kita punya drugs, obat pilihan. Dan setiap obat pilihan seorang dokter harus mengetahui farmakodinamika dan farmakokinetika. Itu. Nah, sekarang kita kelompokkan. Kalau zaman dulu kan kalau belajar farmako itu dari A sampai selesai. Tapi kalau sekarang kan sistem blok, kita belajarnya pecah-pecah. Di blok lima ya kita belajar farmakokinetika, obat-obatan di situ. Begitu juga di blok apa namanya? Urologi.
Di blok urogenital kita akan belajar obat-obat yang akan bermanfaat. Ini kompetensi adik-adik. Maka adik-adik harus menguasai obat-obat minimal pada kompetensi 3 dan 4. Nah, kalau kita lihat sih paling banyak infeksi ya, ISK, glomerulonefritis, gonore ya, kemudian apa lagi? Ya, paling banyak infeksi. Karena yang lain tidak akan bedah. Ada polikrenal sama batu saluran. Jadi nanti kita pada slide ini akan mempelajari yang banyak obatnya, yaitu kasus infeksi ada 4 ini, ISK, glomerulonefritis dan gonore, serta kasus batu, polikrenal sama batu saluran. Nanti ini masuk ke dalam analgetika yang kita pelajari. Karena sisanya biasanya nanti kita coba. Nah, kita mulai lagi, ingat lagi sistem urogenital, ada sistem kemi, ada sistem reproduksi. Penyakit umum ada ISK, glomerulonefritis, genitalia, polikrenal, prostatitis seperti sudah kita pelajari. Ini saya ingatkan kembali keluhan-keluhan. Jadi pada saat kita mengobati saluran kemih ada 2 obatnya, obat kausatif dan simptomatik. Itu harus diketahui. Jadi kalau orang dengan infeksi saluran kemih, tuliskan resep, jangan hanya berikan obat kausatifnya saja, antibiotik. Jangan lupa obat simptomatik. Terus nyarinya mereka udah berbantu dikasih antibiotik apa enggak? Takutnya kalau dikasih antibiotik siapa yang masalahnya? Dikasih antibiotik apa? Mau ulang-ulang kali dok? Ya, ulang-ulang. Padahal harus dilakukan terapi pada kedua-duanya, yaitu kausatif dan simptomatik. Makanya kita harus juga mempelajari selain penyebab, juga harus mempelajari sign and sign. Dan ini bagian dari tata laksana suatu penyakit. Nah, sekarang kita mulai masuk kasus-kasus infeksi. Kita lihat ini ada infeksi banyak. Kita kan fokus di saluran urogenital. Rata-rata kalau kita belajar kemarin apa? ISK, prostatitis, epididymitis, apa lagi? Orditis. Itu penyebabnya kan hampir sama tuh. Apa yang paling banyak? Ekola yang positif atau kami itu? Ya, ini paling banyak. Ini kita lihat juga infeksi saluran kemih baik itu uncomplicated atau complicated. Yang banyak itu hampir sama ya. Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae. Yang complicated kita lihat paling banyak adalah Klebsiella pneumoniae. Oke, antibiotik itu banyak jenis. Nah, nanti adik-adik kalau sudah jadi dokter harus punya diagram seperti ini. Mana obat-obat yang bekerja di gram negatif, mana yang bekerja di gram positif, mana yang punya kandungan anti pseudomonas, mana yang bekerja pada bakteri-bakteri anaerob, mana yang bekerja untuk MRSA. MRSA itu adalah methicillin resistant Staphylococcus aureus. Ini obat yang resisten. Jadi kalau kita mau memilih antibiotik, ini panduan pertama kita. Gram positif kah, gram negatif kah? Ada kemungkinan suatu pseudomonas kah, atau ada kemungkinan infeksi bakteri anaerob? Contoh abses, luka yang dalam. Anaerob itu kan biasanya terjadi pada infeksi yang dalam. Di situ tidak banyak dapat oksigen. Ini harus kita pikirkan itu perlu pertama sebelum kita memilih antibiotik apa yang kita pakai. Kalau belum bisa menentukan, makanya ada yang namanya antibiotik spektrum luas. Bisa mengenai positif, negatif, bahkan bisa sampai mengenai pseudomonas. Jadi lihat, oh misalnya saluran kemih banyak gram negatif, nanti kira-kira obatnya apa yang bisa? Oh, amoxicillin masih masuk ya, amoxiclav masih masuk, piperacillin, generasi cephalosporin ada nih 1, 2, 3, dua-duanya bisa masuk ke gram negatif.
tentu dengan kekuatan yang berbeda-beda, ya. Bahwa yang nomor 3 dan nomor 4 biasanya 2, 3, 4 itu mengcover 0 gram negatif secara penuh. Tapi kalau yang generasi pertama biasanya lebih kuat pada gram positif, walaupun dia bisa mengcover gram negatif. Contoh lagi apa nih? Ini yang generasi kelima, ini generasi baru, belum banyak kita temui di pasaran khususnya di Gorontalo. Kemudian ada golongan-golongan karbamid. Ini juga hanya di gram negatif. Kemudian ini kontrimosasol yang sering kita bahas. Ada dia bisa MRSA, bisa gram positif, bisa gram negatif. Jadi ini cara melihat bagaimana antibiotik apa yang kita akan pilih berdasarkan empirical kuman. Makanya kita harus tahu kuman yang akan menjadi penyebab ini apakah suatu gram negatif atau gram positif. Sekali lagi ini berdasarkan empirik. Namanya karena obat terbaik adalah berdasarkan antibiotik terbaik berdasarkan kultur dan sensitivitas obat. Jadi kalau sudah ada kultur sensitivitas obat, maka bagan ini tidak dipakai. Pakailah yang ada hasil sensitivitas obatnya. Kuman mana yang penting dia masih sensitif obatnya boleh dipakai. Paham sampai sini? Nah, antibiotik saking banyaknya dia punya cara kerja yang berbeda-beda. Ini sudah kuliah antibiotik. Belum infeksi, imunnya ya, gimana? Belum, gimana? Jadi imunnya harus gimana ya? Jadi kita bicara antibiotik ini banyak banget, tapi biasanya dikelompokkan melalui bagan ini. Ada yang cara kerjanya menghambat sintesis asam folat. Asam folat itu kan penting untuk dinding sel. Ada yang cara kerjanya menghambat replikasi DNA. Ada yang cara kerjanya menghambat sintesis RNA. Ada yang cara kerjanya menghambat sintesis dinding sel secara keseluruhan. Ada yang cara kerjanya menghambat sintesis protein secara keseluruhan. Harus dilihat. Sehingga ketika kita memilih antibiotik, kita harus tahu kita targetnya mau menyerang kuman bagian mana. Sehingga kalau kita mau lakukan kombinasi antibiotik harusnya dengan cara kerja yang berbeda. Kalau dia sama saja itu namanya polifarmasi. Ternyata dibilang disebut polifarmasi, obat yang sama fungsinya. Jadi sama fungsinya itu bukan sama-sama antibiotik. Nanti kalau dia kerja sekarang gangguannya, contoh infeksi paru itu double antibiotik dipakai. Contoh gonore kemarin kita harus pakai double antibiotik. Jadi itu bukan polifarmasi, sama-sama antibiotik dikasih tujuan. Selama dia punya cara kerja yang berbeda, sama kayak kita mau polisi mau menyerang musuh harus pakai 2 jalur. Kalau satu mati semua, harus pakai 2 jalur atau 2 satuan, 2 batalion supaya si kuman bisa lebih. Jadi kalau TNI angkatan udara turun, angkatan daratnya juga kerjanya bisa lebih. Contoh misalnya enzim yang menghambat sintesis asam folat atau pigmentoprin atau kontrimosasol. Jadi dia menghambat sintesis asam folat. Maka kalau kita pikir penggunaan jangka panjang, kalau asam folatnya dihambat, tapi penggunaan jangka panjang asam folat naik betul turun. Makanya obat-obat ini kalau kita tahu cara kerjanya, obat-obat ini dalam jangka panjang harus diberikan suplementasi asam folat. Contoh lagi yang berikut yang menghambat replikasi DNA. Ini ada 2, golongan fluoroquinolon dan golongan metronidazole. Jadi fluoroquinolon itu bekerja pada replikasi DNA. Fluoroquinolon nanti ada yang spektrum sempit, ada yang spektrumnya luas. Jadi hampir banyak kuman yang bisa dia
Ini ada jenisnya. Contoh lagi yang menghambat sintesis RNA. Biasanya obat-obat yang menghambat sintesis RNA ini adalah obat-obat tuberkulosis. Di obat-obat tuberkulosis itu banyak bekerja pada penghambatan sintesis DNA. Obat-obat yang menghambat dinding sel itu biasanya adalah golongan-golongan beta-lactam. Beta-lactam itu penicillin, cephalosporin, vancomycin, dan kawan-kawan. Ya. Kemudian ada yang menghambat membran sel. Ini contohnya polymyxin, gramicidin, colistin, dan yang menghambat sintesis protein. Tetracycline, chlorphenicol, macrolide itu erythromycin, azithromycin, dan lain-lain, termasuk golongan-golongan oxazolidin. Kuliahnya sudah lengkap. Jadi adik-adik nanti akan membagi 4 kelompok. Ada laptop, ada beberapa laptop ya. Nanti kita akan mencari obatnya. Di kelompok 1 dapat cefixin, kelompok 2 dapat cipro, kelompok 3 ketamol, kelompok 4 apa? Tramadol. Yang dicari adalah farmakokinetika, sediaan yang dijual di pasaran, termasuk tablet, ada tablet, injeksi, dan berapa dosis stok. Ya, silakan dikerjakan farmakokinetika, tapi minimal dia harus bisa menjawab bioavailabilitas, konsentrasi puncak, tekanan proteinnya berapa persen, organ ekspresi utamanya di mana, waktu parunya berapa, dia cara kerjanya menghambat apa, sediaan betul dan dosis pemberian. Dikerjakan 4 slide saja selama 20 menit, habis itu kita berhenti. Ada yang bingung? Ada yang mau ditanya? Bisa? Oke. Ini bisa. 1, 2, 3. Ini nomor 1. 1, 2, 3, nomor 2. 1, 2, 3, 4, nomor 3. 1, 2, 3, 4, nomor 4. Berarti ini dapat cefixin ya. Cefixin. Terus ini ciprofloxacin. Yang belakang ketorolac, yang sana belakang. Ya, silakan kalian. Ya, 2, 1.